Di awal film, kita akan melihat persahabatan antara Gary dan Lily yang siang itu sedang pergi ke pantai. Ngapain? Dan tak tanggung-tanggung mereka bahkan berani berenang tanpa selembar helai kain sama sekali. Karena menurut mereka itu semacam perayaan lantaran mereka berhasil menjaga serabi lempit mereka tetap pink sampai lulus SMA. Patut diapresiasi. Ya intinya pengen nakal cuma yang nggak nakal-nakal banget. Dikit aja nakalnya. Iya. Kalau gue masih pink juga sih sampai sekarang. Mon, gila nih. Sepulang dari pantai, Gary tidak sengaja menabrak papan nama es krim yang dimiliki David. Meski sudah meminta maaf, David tetap terlihat judes saat melayani Gary. Hal yang sama juga terlihat pada Lily. Oke. Namun diam-diam, David mengabadikan kehadiran Gary dan Lily. Lily sendiri tinggal dengan ibunya yang kolot akan aturan. Dua adik dan seorang ayahnya sebagai dokter yang ternyata diam-diam berselingkuh dengan pasiennya. Wow, berselingkuh. Lily pun terlihat sangat kecewa meskipun ia berusaha menyembunyikannya dari sang ibu. Alhasil ia memilih untuk pergi ke rumah Gary untuk bercerita. Berbeda dengan keluarganya, keluarga Gary ini terlihat lebih santai dan tidak terlalu ketat akan sebuah aturan. Ini keluarga yang hebat. Selain membicarakan permasalahan keluarganya, malam itu kedua gadis ini terpikirkan untuk mengakhiri masa pink mereka sebelum masuk kuliah. Oke. Keesokan harinya, saat akan berangkat bekerja, tanpa sepengetahuannya, David ternyata melihat Lily. Kini ia tahu bahwa gadis itu bekerja sebagai seorang pemandu wisata. Lalu sepulangnya bekerja, Lily dikejutkan dengan potret dirinya di sepanjang jalan. Dan dia tahu bahwa pelaku dari semua itu adalah David, si tukang es krim. Wah, keren masuk. Lily tentu berniat menceritakan hal ini pada Gary. Namun ceritanya sudah terlebih dahulu dipotong oleh sahabatnya itu. Yang ternyata juga menceritakan pertemuan keduanya yang tidak sengaja dengan David di sebuah restoran. Karena melihat raut wajah jatuh cinta pada Gary, alhasil Lily mengurungkan ceritanya. Pagi harinya, saat pergi ke pantai seorang diri, Lily tidak sengaja kembali bertemu dengan David yang langsung menyapanya. Halo. Keduanya pun terlihat saling berkenalan dan mengenal satu sama lain. Halo, saya Emon. Bahkan David tak ragu mengajaknya berkencan. Biarpun awalnya Lily sempat bimbang apalagi mengingat Gary, namun pada akhirnya ia memberikan alamat rumahnya pada David. Dia memang sudah bergetar manja di bagian bawah. Iya. Malam harinya, Gary lagi-lagi bercerita tentang David yang tidak lagi ia temukan di restoran sebelumnya. Padahal gadis itu sangat merindukannya. Lily yang mendengarkan pun hanya bisa tersenyum kecut tanpa menceritakan apa yang terjadi padanya. Oke. Di tengah itu semua, Lily juga harus menghadapi permasalahan dengan keluarganya. Bahwa akhirnya sang ibu memilih untuk tidak lagi menemui ayahnya karena sang ayah mengakui kejadian saat itu. Lily was a little girl. Alhasil, Lily memilih untuk memenangkan diri sebelum akhirnya David datang menepati janjinya. Tanpa diketahui Gary, kedua remaja ini saling mengenal lebih dekat. David bahkan tak ragu mengajak Lily ke tempat tinggalnya sekaligus studionya. Sama sepertinya, rupanya David juga memiliki permasalahan dengan keluarganya. Oleh karena itu, ia memilih tinggal sendiri. Kedekatan emosional inilah sepertinya yang membuat mereka lebih cepat akrab. Sampai tiba-tiba saja David menangkup bibir milik Lily. Wah, langsung kenyot aja, Bang. Lily pun tidak bisa menolaknya dan turut tenggelam di dalamnya. Aduh. Meskipun David secara tiba-tiba mengakhirinya. Tanggung. Sebelum pergi, Lily menanyakan tentang janji David menemui Gary di konser perdananya pekan depan. Namun Gary hanya tersenyum. Hari itu pun tiba. Tanpa diduga, David datang ke sana, sehingga kini mereka bertiga kumpul kembali. Di sini, Lily dan David pun terlihat seperti orang asing yang belum pernah beraju di gong sebelumnya. Oke. Namun ketika Gary mulai naik panggung dan memainkan gitarnya, David justru menggenggam tangan Lily secara sembunyi-sembunyi. Dan Lily pun tidak menunjukkan penolakan. Ya, agak miris ya kalau dilihat-lihat nasibnya Gary. Iya ya. Orang ketiga. Setan. Ketika konser berakhir, Gary berusaha menarik perhatian David. Namun pria itu tetap lebih fokus pada Lily. Di sini sebenarnya Gary sudah sedikit curiga. Namun Lily dan David masih bisa mengelabuinya. Oke. Di tempat kerjanya sendiri, ada seorang pria bernama John yang selalu berusaha mendekati Lily. Meski sampai saat ini Lily selalu menolaknya. Sepulang dari bekerja, Lily kembali melihat David sudah menunggunya di depan rumah. Namun kali ini ia tidak menyambutnya dengan baik karena merasa persahabatannya telah dipermainkan oleh David. Tapi pas diajak adu jigong lagi, ia nggak nolak juga. Walah, Memangnya sedang bergetar di bagian bawah. Udah, tak berhenti sampai di situ, Lily bahkan mengajak David masuk ke garasinya karena sudah tidak tahan untuk melakukan bercocok tanaman. Namun sebelum memulai, ia meminta David untuk bermain pelan-pelan karena ini merupakan kali pertamanya. Masih rapet singset dan meledut. David yang sepertinya sudah pro pun pelan-pelan membimbingnya mencapai puncak kenikmatan sambil memberi pengarahan tata cara bercocok tanam dengan baik dan benar serta riang gembira.
Anjing. Dengan cahaya lampu remang-remang, Lily terlihat menikmati kali pertamanya bercocok tanam. Oh. Pagi harinya pun David terlihat meninggalkan buku untuknya. Meski moodnya harus sedikit terganggu karena bertemu kembali dengan sang ayah. Demi menjaga mood, Lily pergi ke rumah Gary yang kebetulan mengadakan pesta. Namun lagi-lagi Gary bercerita tentang David. Gary bahkan mengundangnya untuk datang, namun sayangnya lelaki itu menolaknya. Ya, seandainya Gary tahu yang sebenarnya ya mungkin begitu batin Lily. Iya. Siang harinya saat sedang mandi, entah masuk lewat mana, David tiba-tiba saja sudah berada di kamar mandi rumahnya Halo. dan mengajak Lily untuk menuju ronde kedua. Waduh. Mereka pun kembali melanjutkan PDKT-nya dengan berkencan berkeliling kota. Ya kalau lagi bahagia gini ya nggak tahu kenapa ya Lily jadi lupa sama Gary. Tahunya Betul, sendiri. betul. Namanya teman makan jeruk. Kalau mau bikin yang lucu, jangan buat diri sendiri. Ya. Iya. Tak puas dengan singkatnya percocok tanaman di kamar mandi, mereka pun kembali melanjutkannya di rumah David. Di tengah percocok tanaman itu, Lily ingat bahwa ia harus izin pulang malam pada ibunya. Namun betapa terkejutnya dia ketika mendapat berita bahwa ayahnya Gary telah meninggal. Halo. Jadi ya pas Lily ini lagi enak-enaknya sama David, sahabat terbaiknya itu sedang berduka. Dan tentu saja hal ini membuatnya tak enak hati dan berusaha meminta maaf pada Gary. Meski tetap tidak menjelaskan alasan yang sebenarnya. Oke. Beruntungnya, meski terlihat kecewa, Gary masih mau menghargai keberadaannya. You are the real woman. Nah, meski begitu, di tengah rasa bela sungkawa, Gary masih sempat memikirkan tentang David. Dan hal ini tentu membuat Lily semakin tidak enak hati. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk menghindar dari David. Oh, pilihan yang salah. Meski David terus mencoba menemuinya dan meminta untuk ke rumah Gary bersama. Kan ngaceng kan ya? Dan pada akhirnya, karena Lily terus menolak, ia berkunjung ke rumah Gary sendirian. Di sini terlihat bahwa Gary benar-benar terbantu akan kehadirannya. Dan tak hanya itu, Gary bahkan berani untuk meminta jatah cocok tanam dengan David. What? Meskipun pada akhirnya David hanya tersenyum dan memberinya pelukan serta kecupan di kepala. Tak lupa Gary menceritakan hal ini pada Lily. Namun dasar sifat Gary yang suka melebih-lebihkan, ia justru mengaku bahwa sudah bercocok tanam dengan David. What? Sehingga masa pinknya sudah berakhir. What? Dan seperti yang kalian kira, Lily yang mendengar hal itu jelas langsung syok dan sakit hati. Meski begitu, ia tetap berpura-pura bodoh. Namun entah merasa tidak enak atau iri pada Gary. Oh iya, ruwet banget. Pada akhirnya, karena terus terbayang bercocok tanamannya dengan David, Lily memutuskan untuk menemui John dan lebih dulu menggodanya. Oke. Ia berpikir bahwa kebutuhan cocok tanamnya dapat dia salurkan ke lelaki lain. Namun saat John sedang mencari pengaman, Lily justru kembali meninggalkannya. Halah. Ada teman saya kayak gitu tuh. Ada. Ia kemudian bergegas menemui David untuk meminta kejelasan tentang cinta segitiganya. Karena tak memberi jawaban yang jelas, Lily justru berbohong padanya bahwa ia telah bercocok tanam dengan John. What? Ia maksudnya mungkin biar impas sih. Siang harinya, Lily lagi-lagi bertemu dengan Gary. Namun ketika Gary berkata akan menelpon David, ia langsung melarangnya dan meminta Gary menjauhi lelaki itu. Oh. Namun ternyata David masih berusaha menemuinya untuk menjelaskan kejadian sebenarnya antara ia dengan Gary, yang hanya sebatas tukar jigong. Oke. Tapi Lily yang terlanjur sakit hati memilih untuk menutup telinganya. Jelas. Hingga akhirnya suatu hari, Lily melihat David dan Gary jalan berdua. Keduanya memang terlihat dekat namun tak sedekat David dengannya. Dan sore harinya, Gary yang baru saja bertemu David memberitahu Lily bahwa David akan segera pergi ke Paris besok. Akhirnya pagi hari itu, Lily menemuinya. Ia sadar bahwa ia tak mampu kehilangan David. Tapi Lily juga tidak tega bercerita pada Gary tentang hubungannya dengan David selama ini. Oke. Bahkan Lily juga jujur bahwa ia tidak tidur dengan John. Hanya saja alasan itu tidak membuat David untuk tetap tinggal. Iyalah, sudah terobok-obok yang lain. Tapi rupanya pertemuan mereka diketahui oleh Gary. Terutama saat David memberi kecupan perpisahan. Akhirnya mau tak mau Lily pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan David. Dan bahwa ia menjauhi David sejak kematian ayahnya dan menyuruh lelaki itu menemuinya. Namun penjelasan ini justru membuat Gary semakin kecewa karena merasa dihianati sekaligus dikasihani. Betul. Dan sayang sekali persahabatan mereka harus hancur di sini. Pancen gara-gara kontrol persahabatan retak. Sejak saat itu keduanya tidak pernah bertemu lagi. Lily pun hanya bisa menceritakan hal ini pada ayahnya, yang untungnya sudah dimaafkan oleh ibunya. Ia juga merasa kesepian karena kini tak punya teman untuk bercerita. Cerita sama aku aja, Mbak. Waktu pun cepat berlalu, dan sampai akhirnya waktu Lily untuk pergi kuliah pun tiba. Pada hari itulah, Gary datang membawakan hasil foto yang dikirimkan David. Dari sini pula, Lily tahu bahwa David berusaha menyatukan mereka berdua melalui sebuah foto yang dikirimkannya pada Gary.
Dan tak hanya itu, beruntungnya Gary juga mau minta permintaan maafnya. Oh. Karena Gary juga merasa bersalah lantaran ia membohongi Lily tentang percocok tanamannya dengan David yang tak pernah terjadi. Dan film pun berakhir dengan kembalinya persahabatan antara Gary dan Lily. Dan seperti adegan di awal, mereka pun merayakan kegembiraan mereka dengan melepas baju mereka masing-masing. Yang nggak tahu juga maksudnya apa, tapi bagus. Bagus. Terima kasih. Bagus, terima kasih. Dan film tamat. You made my day. Iya, you made my day. Cuma kalau kita ngomongin soal masalah cinta di antara teman memang brengsek ya. Memang brengsek. Tidak ada yang berakhir bagus ya. Nggak ada. Kalian kira-kira punya nggak pengalaman kayak temennya sok cuek, cuma ternyata menikung dari belakang? Iya, katanya enggak, tapi sing dikentu koncone dhewe lah kan asu ya. Kowe bojone kancamu Iya. Ya kan temen Ya, kayak kalau- gitu ya, temen apa tadi gue bilang temen makan jeruk. Kalau di sini namanya itu salah mentil. Itu dia. Teman salah mentil. Nah, kalau di sini namanya itu ya. Jadi, enggak, lu aja yang kenalan apa, kamu aja yang kenalan, aku enggak. Ternyata pas dibuka, kenapa ada bibirnya Danu di sini? Kurang ajar. Saya ke bawah dikit, wah, Marty Wasir, kan kurang ajar. Nggak dikenalin ke temen katanya sombong, dikenalin diembat. Kalau misalnya pas di tongkrongan kalian ketika ada cewek datang, tiba-tiba semua jadi humoris. Iya, semua jadi sosokan gitu lah. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa cerita apa kayak Iya. gitu kan. Bisa aja gitu. Aduh. Saya salah satunya Saya juga dan dapat. Sekarang circle kita rusak. terus bukan sesuatu yang wajib dibanggakan sebenarnya. Cuma yakin maksudnya ya di masa-masa kayak gitu kan memang labil namanya. Iya, Bukan labil. labil siapa sih namanya? Ya masa-masa mencari jati diri. Tujuan hidup kan masih mau senang-senang aja. Betul. Gitu. Jadi maksudnya ya Masa-masa dimana kalian butuh eksistensi. Gua ada dan gua keren kayak gitu. iya, nanti kalau kalian sudah lulus kuliah ataupun apalah ya kalian merasa kayaknya tanggung jawab saya sebagai seorang anak sudah selesai, sekarang saatnya saya bertanggung jawab dengan diri saya sendiri. Di situ kalian sudah nggak mikirin cewek. Betul. Yang kalian pikirin adalah pasangan buat kalian hidup nanti. Betul. Maksudnya bukan hanya serabi lempit yang dipikirin, tapi Dia ya biasa serabi itu lempit dipikirin. juga. Gimana sih? Enggak. Ya pokoknya itu loh. Jadi kalau kalian punya pengalaman kayak gitu, coba cerita di kolom komentar. Kita juga pengen tahu nih kadang karena Iya. masalah kayak gini tuh hampir setiap hari ada ya. Habis dah ada. Nah, Kayaknya kayak seru Marty sama dengerin Tuni, cerita dari ya kan? kalian. Iya. Marty sama Tuni itu gak ada yang nyelingkuhin. Dan terus apa yang diceritain dodol? Marty kan pengen ikut cerita aja. Ulah marah diasu. Ya udah kayaknya kalau untuk pesan moralnya Tapi jelas lah ya. Marty tahu selingkuh karo Roni. Maksudnya karo pacar Roni. Marty selingkuh karo pacarnya Roni. Itu karo Roni. Ya. Jangan salah. Dan kalian kayaknya udah tahu pesan moralnya adalah jangan sampai percintaan kalian itu merusak persahabatan. Ya. Senang sama cewek oke. Cuma ya Iya. tetap teman. Ya. Tetap teman. Kan kadang kita nggak tahu kontrol masing-masing gimana. Iya, kalau kalian suka sama pacar teman kalian, ya udahlah bilang baik-baik, bro. Gue suka sama cewek lu, bagi-bagilah kayak gitu. Itu hal yang sama ketika tongkrongan. Sudah ya, adik-adik yang manis. Kayaknya saya dari undur diri dan Emon kayaknya sudah mulai ngawur karena ada masa lalu yang tidak boleh diungkit apa di sini. Jadi sampai jumpa di video kita berikutnya. Dadah. Dadah. Itu cara yang salah untuk curhat ke orang. Tapi kan dapet gue. Iya dapet. Tapi Iya. kan ributnya kan yang gini. Enggak, yang ribut kan ceweknya malah. Lah yuk ributnya yang gini.